the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Menjadi draft pick nomor 1 di NBA adalah beban berat yang harus dipikul seorang pemain. Di umur yang masih muda, mereka sudah diharapkan untuk bermain seperti All-Star dan membawa tim mereka menjadi sukses kembali. Banyak pemain yang sukses di bawah tekanan ini seperti LeBron James, Tim Duncan, dan Magic Johnson. Tapi banyak juga pemain yang tidak bisa menangani semua ekspektasi ini. Hari ini kita akan melihat siapa saja pemain draft nomor 1 yang gagal total di NBA. Ini adalah top 5-nya Spin. Andrea Bargnani. Andrea Bargnani adalah draft pick nomor 1 oleh Toronto Raptors di tahun 2006. Draft nomor 2 di tahun itu adalah LaMarcus Aldridge. Yang juga direkrut tahun itu adalah Kyle Lowry dan Rajon Rondo. Mereka bukanlah pemain terbaik di dunia, namun mereka tetap pemain yang elit. Nah, Bargnani ini bukan pemain elit. Offensive rebound, Chandler to Bargnani. What is he doing? What is he doing, folks? Why would he shoot the ball? Why? Dia hanya mencetak rata-rata 14 poin dalam 10 musimnya untuk 3 tim berbeda. Untuk draft pick nomor 1, yang jelas angka ini sangatlah mengecewakan. Kwame Brown. Bisa dibilang kalau Kwame Brown adalah pemain paling populer di daftar ini. Brown keluar dari SMA dengan harapan yang tinggi karena dia dinilai sebagai pemain high school terbaik di angkatannya pada saat itu. Sebagai center, dia tetap dominan dalam mencetak poin, rebound, dan juga blok. Jadi jelas kenapa penampilannya meyakinkan Michael Jordan dan Washington Wizards untuk mendraft dia di nomor 1 di tahun 2001. Di musim rookie-nya Brown, dia tidak bermain begitu baik. Tapi hal ini tidak mengejutkan untuk seorang pemain semuda itu. Brown bermain lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Tapi cedera dan perselisihan dengan rekan tim dan pelatihnya merusak perkembangan Brown di Wizards. Akhirnya, Brown di-trade ke LA Lakers di tahun 2005. Dan di Lakers pun, dia menjadi semacam bahan lelucon karena performa buruk dia. This man was a bona fide scrub. He can't play. No disrespect whatsoever, but I'm sorry to tell everybody the truth. The man cannot play the game of basketball. Jadi lagi-lagi dia di-trade di tahun 2008 untuk Pau Gasol, yang malah membantu Lakers menjadi juara NBA. Kwame Brown telah bermain untuk total 5 tim dalam 10 tahun karirnya di NBA. Dan betul, Brown tidak pernah memenuhi potensinya, dan hanya mendapatkan rata-rata 6,8 poin dan 5,6 rebound dalam karirnya. Greg Oden. Greg Oden adalah salah satu draft nomor 1 yang gagal total di NBA. Awalnya, dia seperti sudah dipastikan untuk menjadi superstar NBA, center yang dominan dengan skill defense yang gemilang. Oden sukses besar di college, dan seharusnya menjadi bintang berikutnya di NBA. Fisik tubuh dia yang besar membuatnya lebih difavoritkan untuk di draft paling tinggi saat dibandingkan dengan saingan utamanya Kevin Durant, yang banyak orang anggap terlalu kurus untuk bermain di NBA. Hal ini menyebabkan Blazers mendraft Oden di nomor 1 pada tahun 2007. Sayangnya untuk Blazers dan Oden, dia mengalami cedera sebelum musim rookie-nya dia mulai, dan mimpi buruk cedera ini tidak pernah berakhir. Oden melewatkan seluruh musim rookie-nya dan hanya bermain 82 pertandingan selama 2 musim berikutnya. Setelah itu, dia tidak pernah memainkan pertandingan NBA hingga tahun 2013. Oden lalu pindah ke Miami Heat dan hanya bermain 26 pertandingan. Setelah itu dia keluar dari NBA. Rata-rata karir NBA-nya dia adalah 8 poin dan 6,2 rebound. Michael Olowokandi. Di tahun 90-an, LA Clippers memang sedang berada di era hancur-hancurnya mereka. Dan Clippers sering membuat keputusan-keputusan yang salah dalam rekrutmen mereka. Dan salah satu kesalahan mereka adalah saat mereka mendraft Michael Olowokandi di tahun 98, mendahului calon All-Star Vince Carter, Paul Pierce, dan Dirk Nowitzki. Memang, di musim terakhir dia di universitas, dia bermain bagus dengan rata-rata 22,2 points dan 11,2 rebounds per game. Tapi di NBA, dia malah menjadi pemain gagal. Di 5 musimnya bersama Clippers, pemain berjuluk Candyman ini hanya mampu mendapatkan 10,1 poin dan 8,1 rebound per game. Ya, dia lumayan oke juga dalam shot blocking, tapi selain itu nggak ada yang lain. Olowokandi keluar dari NBA di usia 31 tahun dan hanya mendapatkan rata-rata 8,3 poin dan 6,8 rebound. Anthony Bennett. Bennett memiliki karir yang lumayan oke di college-nya dia.
Tapi tidak ada satupun orang yang menduga kalau dia akan menjadi draft pick nomor 1 di tahun 2013. Bahkan banyak analis yang menaruh Bennett di luar 10 besar. Jadi pilihannya Cavaliers benar-benar membingungkan. Dan ternyata benar, Bennett tidak memenuhi harapan sedikit pun. Dia mendapatkan rata-rata 4,2 poin dan 3 rebound sebagai rookie dan butuh 33 pertandingan untuk mendapatkan double figure point dalam satu pertandingan. Bennett di-trade ke Timberwolves pada tahun berikutnya, dan setelah menghabiskan 2 musim lagi di NBA, Bennett keluar dari NBA. Rata-rata NBA-nya Bennett sejauh ini menggambarkan kisah yang menyedihkan. Rata-rata dia hanya 4,4 poin dan 3,1 rebound. Dia saat ini bermain di G League dan berharap untuk mendapatkan kesempatan lagi di NBA. Nah, fun fact, Cavaliers memilih Bennett di depan Victor Oladipo, CJ McCollum, Giannis, dan juga Rudy Gobert. Mempertimbangkan jumlah talenta yang tersisa di draft itu, ini jelas kenapa kita memilih Bennett sebagai draft pick nomor 1 terburuk dalam 30 tahun terakhir. Gimana menurut Spinners? Setuju nggak dengan list kita?